Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim dari kelas S6B. Di sini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan tentang skenario pembelajaran yang telah saya bikin untuk memenuhi tugas pembinaan kompetensi mengajar. Nah, di sini sebagai contohnya saya mengambil mata pelajaran sejarah dengan temanya itu atau judulnya peradaban kuno di dunia. Model pembelajarannya saya itu mengambil diskusi dan presentasi interaktif. Metodenya tuh ceramah interaktif, diskusi dan juga kelompok presentasi. Di sini juga saya akan berperan sebagai gurunya dan akan menjelaskan tujuan dari pembelajarannya serta memahami atau menceritakan dulu konsep peradaban kuno itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar. Hari ini kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kalian. Jadi, siapkan diri kalian untuk menyerap ilmu dengan penuh semangat. Jadi, kita di sini akan membahas tentang materi peradaban kuno di dunia ya. Jadi, menurut kalian nih, apa yang membedakan antara peradaban kuno dengan peradaban modern di dunia? Yang bisa Ada yang bisa berpendapat gak tentang pertanyaan yang tadi saya sampaikan? Gimana? Ada yang bisa? Jadi peradaban kuno itu adalah tahap awal perkembangan masyarakat manusia yang memiliki struktur sosial, politik, ekonomi, budaya yang kompleks. Peradaban ini biasanya itu muncul sekitar sungai besar karena sumber air yang melimpah memungkinkan berkembangnya pertanian, perdagangan, dan permukiman permanen. Nah, perbedaannya itu ada beberapa macam ya. Ada beberapa aspek juga. Contohnya tuh dari sistem pemerintahan. Kalau misalnya di peradaban kuno tuh dipimpin oleh raja atau kaisar yang sering dianggap sebagai perwakilan dari dewa. Sedangkan kalau di peradaban modern nih, dipimpinnya tuh secara demokrasi, republik, monarki, konstitusional, dan sistem pemerintahan yang berbasis hukum. Terus kalau misalnya ada juga nih perbedaannya dari ekonomi. Kalau peradaban kuno itu berbasis kayak pertanian, peternakan, perdagangan sederhana atau dalam istilah bahasanya tuh ada istilah barter. Nah, sedangkan dalam peradaban modern nih berbasis kayak industri, teknologi, dan juga perdagangan global atau uang tuh hanya sebagai alat tukar utama. Nah, terus dari perbedaannya itu juga ada teknologi dan ilmu pengetahuan. Ya, kalau misalnya dari peradaban kuno nih masih terbatas, memungkinkan alat itu yang sederhana, dan ilmu pengetahuannya tuh berkembang secara perlahan. Nah, sedangkan dalam peradaban modern itu sangat maju pesat nih dengan adanya revolusi industri, inovasi teknologi dan digitalisasi. Nah, ada juga perbedaannya tuh dari sistem tulisan nih. Kalau misalnya dari peradaban kuno, sistem tulisannya tuh masih gambar atau simbol seperti hieroglif yang kayak di Mesir tuh dan cuneiform. Sedangkan di peradaban yang modern menggunakan alfabet modern dengan perkembangan teknologi komunikasi digital. Terus ada juga nih dari infrastruktur atau arsitekturnya itu. Kalau misalnya nih dalam peradaban kuno bangunnya tuh megah seperti kayak piramida, kuil, serta teknik konstruksinya tuh sederhana. Sedangkan kalau misalnya dari peradaban modern, kayak contohnya tuh dari gedung-gedung pencakar langit, kayak jalan tol, transportasi yang udah canggih, dan sistem kota yang udah sangat pintar lah. Jadi kepercayaan dan agama nih, kalau misalnya dalam peradaban kuno, mayoritasnya tuh politisme, percaya kayak banyak percaya tuh
politeisme tuh kayak percaya kepada dewa nih, percaya pada dewa-dewa dengan para agama yang sangat dominan. Sedangkan dalam peradaban modern ini lebih kayak beragama, mencakup monoteisme, ateisme, dan sekularisme seperti itu. Nah, itu sebagian dari beberapa perbedaan-perbedaannya. Mungkin masih banyak lagi yang lainnya, itu hanya beberapa yang saya jelaskan. Nanti bisa kalian cari tahu lagi seluas-luasnya tentang perbedaan antara peradaban kuno dan peradaban modern. Nah, jadi dalam pembelajaran itu kita pentingnya keterampilan berbicara tuh dan bersejarah itu sangat penting ya. Karena tujuannya itu adalah keterampilan berbicara dalam sejarah. Keterampilan berbicara ini merupakan salah satu aspek penting dalam pembelajaran sejarah. Kemampuan ini tidak hanya untuk membantu siswa menyampaikan pemahaman ya. Setelah kalian mempelajari materi ini, nantinya kalian tuh harus mampu, tujuannya tuh mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif nih. Terus meningkatkan pemahaman dan analisis sejarah, mendorong keterampilan berpikir kritis nih dan argumentatif, serta kalian tuh harus menumbuhkan kesadaran sejarah dan nilai kebangsaan, lalu meningkatkan kemampuan dalam berpartisipasi dalam masyarakat ataupun berorganisasi. Jadi, peradaban kuno adalah tahap awal perkembangan masyarakat manusia yang ditandai dengan adanya sistem politik ekonomi. Peradaban kuno itu adalah tahap awal ya, tahap awal pengembangan masyarakat manusia yang ditandai dengan adanya sistem politik atau sistem ekonomi dan budaya yang lebih kompleks. Nah, di sini ada beberapa ciri-cirinya, yaitu yang pertama tuh keberadaan permukiman yang permanen. Keberadaan pemukiman yang permanen, yaitu masyarakat kuno mulai menetap di suatu wilayah secara permanen, terutama di sekitar sungai seperti Sungai Nil nih yang ada di Mesir. Seperti Sungai Nil yang ada di Mesir tuh kan kayak yang sungai besar-besar itu. Terus pemukimannya itu tetap memungkinkan kayak perkembangan pertanian dan perdagangan. Terus ciri yang kedua itu sistem pemerintahannya itu yang terorganisir, atau adanya kepemimpinan atau raja yang berkuasa yang seringkali dianggap sebagai wakil atau titisan dewa. Pemerintah ini memiliki struktur yang jelas dengan pembagian tugas seperti administrasi, hukum, dan pertahanan. Ciri yang ketiga itu ada pengembangan sistem tulisan. Nah, peradaban kuno ini memiliki sistem tulisan yang mencatat peristiwa atau transaksi ekonomi dan hukum juga. Contohnya hieroglif yang berada di Mesir tuh simbol-simbol yang seperti itu. Nah, itu juga contohnya. Terus ciri yang keempat yaitu kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Peradaban kuno ini mengembangkan astronomi, matematika, kedokteran, dan teknik sipil. Contohnya tuh kayak kalender Mesir. Nah, sistem angka di Mesopotamia ini juga mengalami perubahan. Nah, ciri yang kelima itu ada sistem kepercayaan agama yang kuat, yaitu mayoritas peradaban kuno ini memiliki kepercayaan terhadap banyak dewa yang seperti saya sebutkan, politeisme. Meskipun ada juga yang monoteistik, agama yang memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik seperti kuil Mesopotamia dan pengembangan seni dan arsitektur. Peradaban kuno ini menghasilkan banyak seni dan pembangunan megah seperti piramida yang ada di Mesir. Nah, juga menjadi salah satu contohnya. Seni dan arsitektur ini seringkali mencerminkan nilai keagamaan dan kekuasaan juga. Nah, peradaban kuno ini menjadi dasar bagi pengembangan masyarakat modern, baik dalam aspek politik, ekonomi, budaya, maupun teknologi. Sebelum masuk ke tahap selanjutnya, barangkali di sini dari kalian ini yang ingin ada bertanya, saya persilakan
jangan malu-malu untuk bertanya, karena di sini tujuan dari pembelajaran utamanya itu harus mampu terampil berbicara di depan kelas ya. Jadi tidak ada yang boleh tidak ada yang boleh malu-malu, semuanya harus berani bertanya. Jika tidak ada pertanyaan, nah di sini saya akan membagikan membuat kelompok dari tiap beberapa kelompoknya untuk mendiskusikan tentang sejarah, tentang peradaban kuno dan peradaban modern di dunia ini ya. Saya kasih waktu beberapa menit untuk berdiskusi. Nanti setelah itu kalian presentasikan hasil diskusi kalian tuh di depan kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi saya tentang materi peradaban kuno di dunia. Pengertian dari peradaban kuno adalah tahap awal pengembangan masyarakat manusia yang memiliki struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya kompleks. Peradaban ini umumnya berkembang di daerah-daerah yang memiliki sumber daya yang melimpah dan terutama di sungai-sungai besar yang mendukung pertanian dan permukiman yang permanen. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mendorong munculnya peradaban kuno itu, yaitu ada letak geografis yang strategis. Kebanyakan peradaban ini berkembang di sekitar sungai-sungai besar yang menyediakan sumber daya alam yang juga besar. Selanjutnya ada perkembangan pertanian dari sistem irigasi dan alat pertanian ini yang membantu meningkatkan hasil panen, memungkinkan pertumbuhannya populasi. Ada juga faktor yang mendorongnya itu yaitu perdagangan antar budaya, yaitu yang memungkinkan pertukaran barang, ide atau teknologi antar peradaban. Selanjutnya faktornya yang keempat itu ada agama dan kepercayaan, yaitu untuk mendorong membangun kuil dan sistem kepercayaan yang mengikat pada masyarakat. Selanjutnya ada peradaban kuno besar di dunia, yaitu peradaban Mesopotamia yang dari tahun 3500 sampai 539 Masehi. Lokasinya itu antara sungai Tigris dan Eufrat atau Irak modern. Nah, ciri khasnya itu masyarakat pertama yang mengembangkan sistem tulisan cuneiform, yaitu kode simbol Hammurabi sebagai sistem hukum yang tertulis di pertama. Terus ciri khasnya itu juga ada kota-kota besar seperti Sumeria, Babilonia, dan Asyur. Terus yang menciptakan roda dan sistem irigasi. Kalau di peradaban Mesir kuno itu antara 3100 Masehi sampai 30 Masehi. Lokasinya itu sepanjang Sungai Nil di Afrika Utara. Ciri khasnya tuh dipimpinnya tuh oleh Firaun yang dianggap sebagai dewa. Terus ada cirinya juga yaitu hieroglif sebagai sistem tulisannya. Waktu itu cirinya itu juga membangun piramida Giza seperti kayak makam-makam raja. Nah, terus kepercayaannya deh pada kehidupan setelah kematian kepercayaannya. Terus ada juga peradaban lembah Indus, ini 2600 sebelum Masehi sampai 1900 sebelum Masehi. Lokasinya itu di Pakistan dan India saat ini, yaitu nama kota itu Mohenjo-daro dan Harappa. Ciri khasnya tuh kota-kota yang terencana dengan sistem sanitasi dan jalan-jalan yang lurus. Masyarakatnya itu juga masyarakat yang damai, tidak ditemukannya banyak senjata. Sistem tulisannya yang belum sepenuh terpecahkan, soalnya belum ada kayak penemuan mereka tuh menggunakan tulisan seperti apa. Terus perdagangan juga perdagangan dengan Mesopotamia. Lanjut juga peradaban di Tiongkok kuno, itu 1600 sebelum Masehi sampai 221 Masehi. Lokasinya tuh
di sekitar Sungai Kuning atau Huanghe. Nah, ciri khasnya tuh ya ini dinasti terkenal, dinasti yang terkenal tuh Sangjuo, Qin dan Han yang membangun tembok besar Tiongkok untuk pertahanan. Nah, sistem tulisannya tuh sistem tulisan Hanji yang terus berkembang sampai sekarang. Selanjutnya, Konfusianisme dan Taoisme menjadi filosofi utama mereka. Selanjutnya, kita di sini akan membahas juga pengaruh peradaban kuno terhadap dunia modern. Nah, peradaban kuno ini memiliki banyak warisan bagi peradaban modern, diantaranya satu, sistem pemerintahan. Demokrasi Yunani menjadi inspirasi bagi pemerintah modern. Nah, sistem hukumnya tuh kode Hammurabi dan hukum Romawi menjadi dasar hukum saat ini. Teknologi dan ilmu pengetahuan, inovasi seperti kalender, astronomi, matematika yang dikembangkan sejak dari zaman kuno. Arsitektur dan seninya itu ya bangunan megah seperti piramida, kuil, dan kolosium menjadi inspirasi bagi arsitektur modern. Tulisan dan pendidikannya itu seperti tulisan kuno yang menjadi cikal bakal alfabet dan sistem pembelajaran masa kini. Selanjutnya kita beralih ke peradaban modern ya. Pengertian peradaban modern yaitu perkembangan kehidupan manusia yang ditandai dengan adanya kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, industri, pemerintah demokratis, serta komunikasi semakin yang canggih. Nah, peradaban ini tuh dimulai setelah revolusi industri pada abad ke-18 dan terus berkembang sehingga saat ini jadi kemajuan di berbagai bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Ciri-ciri peradaban modern itu yang pertama tuh ada cirinya tuh dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan yang ini yang sangat pesat di bidang kayak sains, kedokteran, dan juga komputer serta transportasi juga. Terus sistem pemerintahan yang lebih demokratis, kayak banyak negara yang menerapkan demokrasi atau sistem pemerintahan yang berbasis hukum dan hak asasi manusia. Terus cirinya yang ketiga itu ada ekonomi yang berbasis industri dan teknologi, ya, dari pergeseran ekonomi pertanian ke industri, perdagangan global, dan ekonomi digital. Selanjutnya ada pendidikan yang lebih merata. Nah, pendidikan yang menjadi hak dasar masyarakat dan tersedia bagi hampir semua lapisan sosial nih. Komunikasi global, terus cirinya itu ada komunikasi global, munculnya internet dan sosial media yang menghubungkan masyarakat di seluruh dunia dalam hitungan detik gitu. Jadi kayak lebih canggih aja dari zaman yang sebelumnya atau di zaman kuno. Terus ada inovasi juga dalam transportasi, dari kendaraan yang bertenaga uap nih sekarang udah kayak banyak mobil-mobil listrik seperti kayak motor listrik juga ada, terus hingga transportasi udara dan luar angkasa juga udah kayak lebih canggih dari mungkin kalau dulu ya belum ada kayak transportasi buat keluar angkasa ibaratnya. Nah, mungkin sekarang udah banyak nih kayak transportasi buat ke luar angkasa, contohnya kayak roket yang begitu kan. Dengan kemajuannya zaman sudah berkembang juga teknologi dan transformasinya. Terus sekarang juga lebih ke banyak lagi urbanisasi yang pesat nih, kayak pertumbuhan kota-kota dengan infrastruktur yang canggih dan kompleks juga. Terus ada juga nih faktor-faktor yang mendorong munculnya peradaban modern. Pertama itu ada faktor industri. Nah, pada faktor industri ini dimulai di Inggris pada abad ke-18. Kayak revolusi ini merubah cara manusia bekerja dan berproduksi dengan mesin. Faktor yang kedua ini adalah pengembangan ilmu dan pengetahuan teknologi seperti penemuan listrik, mesin uap, internet, dan kecerdasan buatan yang mendorong perubahan besar dalam kehidupan manusia. Terus faktor yang mendorong munculnya peradaban juga modern ini ada kayak globalisasi nih. Globalisasi juga perdagangan dari komunikasi antar negara yang semakin cepat dan efisien, yang mempercepat tuh pertumbuhan ekonomi dan pertukaran budaya. Selanjutnya ada perubahan sosial dan politik.
Contohnya itu demokrasi, hak asasi manusia yang berkebebasan individu menjadi nilai utama dalam peradaban modern. Urbanisasi itu pertumbuhan kota-kota yang besar sebagai pusat ekonomi dan politik dan inovasi juga. Revolusi digital kayak pengembangan komputer, internet dan kecerdasan buatan. Sekarang kan zamannya canggih juga. Sekarang udah ada AI nih. Kayak kecerdasan buatan mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja serta belajar juga. Ada juga dampak peradaban modern terhadap kehidupan manusia. Ada juga dampak positif dan juga dampak negatifnya nih. Yang pertama tuh dampak positifnya tuh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan tuh membantu kayak penemuan baru di bidang medis, komunikasi, dan transportasi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Ini dampak positifnya yang pertama. Yang kedua, kayak peningkatan kesejahteraan nih dampak positifnya, kayak standar hidup ini lebih tinggi dengan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang baik. Dampak positif yang ketiga itu mobilitas dan konektivitas global. Manusia tuh dapat mengubah kayak berpergian dan berkomunikasi dengan siapa saja di seluruh dunia. Dampak positif yang keempat itu adalah kesetaraan dan hak asasi manusia. Jadi kayak masyarakat tuh lebih sadar akan pentingnya hak-hak individu dan keadilan sosial. Dampak positif yang kelima yaitu efisiensi dalam pekerjaan dan kehidupan. Automasi dan digitalisasi yang membuat kayak pekerjaan ini lebih efisien dan meningkatkan produktivitas. Selain dari dampak positif juga nih ada juga dampak negatifnya. Yang pertama tuh dampak negatifnya juga ada kayak populasi dan krisis lingkungan, kayak kemajuan industri yang menyebabkan kayak pencemaran udara, air, dan juga kayak perubahan iklim nih yang jadi nggak stabil gitu, kayak dari pencemaran udara juga dan air juga itu udah kayak merusak dari lingkungannya juga. Terus dampak negatif yang kedua ini adalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Kayak meskipun ekonomi berkembang nih, tapi masih banyak nih yang kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Terus yang ketiga, dampak negatifnya itu ketergantungan pada teknologi. Jadi manusia itu semakin kayak bergantung banget nih pada teknologi yang dapat menyebabkan hilangnya kayak interaksi sosial secara langsung. Nah, dampak negatif yang ketiga ada kayak ancaman cyber atau keamanan data. Dengan kayak berkembangnya internet nih, ancaman seperti pencurian data atau kejahatan cyber itu akan terus semakin meningkat. Nah, dampak negatif yang kelima ini ada individualisme yang kayak berlebihan nih, gaya hidupnya tuh yang kayak modern yang membuat sebagian orang tuh lebih fokus pada diri sendiri dan kurang peduli terhadap komunitas atau sesama orang di sekitarnya. Dan dari kesimpulan peradaban modern ini merupakan hasil dari kayak evolusi manusia yang dalam berbagai aspek kehidupan, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan sosial yang membawa banyak manfaat. Tetapi juga menimbulkan kayak tantangan baru yang harus dihadapi dengan bijak nih. Oleh karena itu kayak manusia tuh perlu memanfaatkan peradaban modern untuk meningkatkan dunia yang lebih baik lagi tanpa mengabaikan kayak nilai-nilai kemanusiaan dan kelestarian lingkungannya. Karena perubahan itu adalah bagian dari kehidupan, dan memahami perubahan modern yang membantu kita beradaptasi dengan lebih baik lagi. Mari kita kayak gunakan ilmu dan teknologi ini dengan bijak, kayak menciptakan masa depan yang lebih cerah dan cerah bagi generasi yang mendatang. Mungkin sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih yang udah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Semuanya pemaparan materinya juga cukup sangat bagus ya. Saya mau tanya, bagaimana nih pengalaman kalian berbicara di depan kelas dengan mempresentasikan hasil diskusi kalian? Bagaimana ya apa yang kalian rasakan? Mungkin kalau pertama-tama ya mungkin ada rasa nervous juga, yaitu ajan ya, hal yang wajar. Yaitu nervous juga hal yang wajar karena itu juga nantinya akan terbiasa.
itu rasa nervous itu akan tidak ada. Itu hal yang wajar untuk pertama-tama kali kalian berbicara di depan kelas tuh, nervous itu adalah hal yang wajar. Nah, dari pembelajaran hari ini, mereka yang tidak belajar dari sejarah tuh akan dikutuk untuk mengulanginya. Dari pembelajaran hari ini, jangan pernah melupakan sejarah, karena sejarah tuh untuk dikenang. Di pembelajaran hari ini, apa saja pelajaran yang berharga yang bisa kalian ambil, bagaimana sejarah peradaban kuno modern ini memberikan kita inspirasi untuk masa depan. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan hal ini, karena ini juga sebagian dari rasa hormat kita terhadap para pahlawan atau rasa hormat kita terhadap sejarah untuk merenungkan hal ini. Nah, jadi pembelajaran tentang peradaban kuno dan modern ini memberikan wawasan yang sangat luas mengenai perkembangan manusia dari masa ke masa. Peradaban kuno menjadi fondasi bagi berbagai aspek kehidupan modern, termasuk sistem pemerintahan, ekonomi, teknologi, hukum, dan sosial. Meskipun kayak perubahan zamannya itu telah berubah, banyak kayak nilai pelajaran dari peradaban kuno yang masih relevan hingga saat ini. Dengan memahami sejarah, peradaban kita akan menghargai perjalanan panjang umat manusia dan mengambil hikmah untuk membangun masa depan yang lebih baik. Nah, sejarah itu bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga cermin bagi masa depan. Bagaimana memahami peradaban kuno, kita dapat belajar dari kejayaan dan kesalahan mereka untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Dan jangan pernah menganggap sejarah sebagai sesuatu yang membosankan, karena di dalamnya itu tersimpan kisah yang luar biasa tentang perjuangan, inovasi, dan kebijakan manusia. Jadi kalian ini jadilah generasi yang tidak hanya menghafal sejarah, tetapi juga mengambil inspirasi darinya untuk berkontribusi dalam membangun peradaban yang lebih baik dan maju dan beradab lagi. Mungkin sekian ya materi pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sebelumnya terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus dulu buat semuanya, plus.